Masih ingat mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum? Narapidana kasus korupsi proyek pembangunan pusat pendidikan, pelatihan, dan sekolah olahraga nasional Hambalang ini tak lama lagi akan turun gunung ke kancah politik tanah air. Setelah cukup lama bersemedi di Hotel Prodeo Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Jawa Barat. Sesuai dengan masa hukuman yang telah dijalaninya, Anas Urbaningrum yang pernah doi sebut sebagai matahari kembar Susilo Bambang Yudhoyono di Partai Demokrat, akan menghirup udara bebas pada April 2023 mendatang. Artinya, dalam kurun waktu kurang lebih 1 bulan ke depan, Anas Urbaningrum diakini akan menjadi bagian dari dinamika politik tanah air yang saat ini mulai memanas menjelang Pilpres 2024. Signal itu ditegaskan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara IGD Pasek Suardika. Loyalis sejati Anas Urbaningrum tersebut bahkan telah menyiapkan karpet merah dalam bentuk jabatan strategis bagi Anas di Partai Kebangkitan Nusantara. Anas Urbaningrum sendiri menegaskan hal tersebut. Lewat sebuah surat yang ditulisnya di penjara, Anas mengumumkan dirinya akan kembali ke kancah politik. Ada saatnya pergi, ada waktunya pulang. Insya Allah, beberapa waktu tersisa menjalani pengasingan, akan tunai dengan baik. Saya paham para sahabat marah terhadap kezaliman dan kriminalisasi. Tetap tenang, sabar, dan menjaga suasana kondusif adalah hal yang baik untuk dilakukan. Kita akan terus berjuang bersama untuk keadilan dengan cara yang baik dan penuh tanggung jawab. Salam keadilan. Anas Urbaningrum. Anas Urbaningrum merupakan politikus muda yang menjadi salah satu tokoh sentral membesarkan Partai Demokrat. Kepergiannya dari partai berlambang bintang Mersi itu sejalan dengan kekuatan Partai Demokrat yang terus semakin tergerus. Banyak pihak, khususnya kalangan loyalis Anas Urbaningrum, menganggap peristiwa hukum yang menjeratnya adalah sebuah konspirasi politik yang melibatkan oknum-oknum internal Partai Demokrat. Pembebasan Anas dari masa hukuman memang lebih cepat dari dugaan. Hal ini tak lepas dari perjuangannya mencari keadilan, hingga pada akhirnya Mahkamah Agung mengabulkan upaya PK atau peninjauan kembali yang mengurangi 6 tahun sanksi hukumannya. Anas Urbaningrum ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus proyek pembangunan pusat pendidikan, pelatihan, dan sekolah olahraga nasional Hambalang. Keterlibatan Anas dalam kasus tersebut bermula dari pernyataan mantan bendahara Partai Demokrat, M. Nazaruddin, pada tahun 2011 lalu. Kala itu, Nazaruddin tengah melarikan diri ke luar negeri usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek Wisma Atlet SEA Games di Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan. KPK kemudian mulai menyelidiki informasi tersebut dan menetapkan Anas sebagai tersangka pada 2013. Selanjutnya, pada akhir September 2014, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis 8 tahun penjara kepada Anas. Selain itu, ia juga diwajibkan membayar denda Rp300 juta subsidiar kurungan selama 3 bulan. Vonis yang dijatuhkan pun jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa KPK, 15 tahun penjara, dan membayar uang pengganti sebesar Rp94 miliar, serta 5,2 juta dolar AS. Namun Anas mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Upayanya sedikit mengurangi masa hukuman menjadi 7 tahun penjara atau turun 1 tahun dibandingkan vonis di tingkat pertama. Kendati dijatuhi vonis yang lebih ringan, Anas justru mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun permohonannya ditolak. Majelis Hakim Kasasi yang dipimpin oleh Artidjo Alkostar justru menjatuhkan vonis 14 tahun penjara kepada Anas Urbaningrum. Selain itu, Anas juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp5 miliar serta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp57,7 miliar. Mantan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Indonesia itu akhirnya bernafas lega setel, Mahkamah Agung mengabulkan peninjauan kembali. Hakim Agung PK yang terdiri atas Sunarto, Andi Samsan Nganro dan Muhammad Askin mengkorting masa hukuman Anas. Andi Samsan Nganro mengatakan telah terjadi kehilafan hakim yang menyebabkan PK Anas Urbaningrum akhirnya dikabulkan. Meski dipotong, Majelis Hakim PK tetap menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun terhitung setelah Anas menyelesaikan pidana pokok. Selain itu, Anas juga tetap dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp57,5 miliar dan 5,2 juta dolar AS.